Hai geng, sebelum kamu mengenal mobile game layaknya Mobile Legends Bang Bang, PlayerUnknown Battleground Mobile, dan Call of Duty Mobile, kamu pasti pernah memainkan game komputer atau PC dong, apalagi waktu eranya main di warnet lagi ngehits-ngehitsnya, khususnya millennials dan Gen Z. Paling tidak, kamu mungkin pernah memainkan salah satu game berikut sewaktu masih kecil. Walaupun termasuk kategori game jadul, faktanya banyak game berikut yang masih bertahan dan menjadi pilihan bagi para pencintanya dibandingkan mobile game. Nah, berikut ini 7 online game jadul terbaik di PC yang pasti bikin kamu kangen. Penasaran? Tonton langsung videonya ya! Yang pertama ada Point Blank. Salah satu game yang mempopulerkan genre first person shooter di Indonesia, game ini dirilis sekitar tahun 2008. Sebelum orang-orang mengenal game bergenre Battle Royale, game satu ini wajib hadir di dalam komputernya anak milenial saat kecil. Game ini bertemakan perseteruan antara dua kubu, yaitu Free Rebels atau yang bisa kita sebut teroris, dan pihak pemerintah yaitu Counter Terrorist. Para pemain disediakan berbagai macam mode pertempuran, salah satunya Bomb Mission. Kubu Free Rebels akan berusaha menanamkan bom sampai waktu habis, sedangkan kubu Counter Terrorist akan menjinakkan bom sebelum waktunya habis. Headshot. Double headshot. Chain killer. Headshot. Yang kedua ada Ayo Dance. Ayo Dance atau Audition memang memberikan warna baru dalam ranah game online Indonesia. Jika pendahulunya Auto Jam hanya menawarkan sensasi rhythm game tanpa adanya karakter yang bergerak mengikuti musik, Ayo Dance melengkapi kekurangan tersebut dengan sempurna. Jika sebelumnya game online hanya menyasar para laki-laki, Ayo Dance sukses memikat para wanita karena memiliki karakter yang bisa didandani sesuka hati. Sampai saat ini, game besutan Megaxus itu masih tegak berdiri dan memiliki komunitas yang solid loh gengs. Yang ketiga ada Lost Saga. Game bergenre 3D casual fighting ini dirilis di Indonesia pada tahun 2011. Pemain akan diberikan beberapa hero sebagai modal awal permainan mereka. Game ini sempat digandrungi pada masanya karena memiliki gameplay yang asik, seru, dan dinamis sehingga pemainnya akan terus terpacu untuk bermain. Namun, seiring berkembangnya industri video game dengan gameplay yang lebih menarik, game ini semakin sepi peminat. Pada akhirnya, game ini memutuskan untuk menutup servernya di Indonesia di pertengahan 2020 lalu. Namun, bagi yang masih ingin memainkan game ini, kamu tidak perlu khawatir, itu karena pada November 2020 kemarin, Lost Saga versi remastered telah dirilis kembali di Indonesia loh gengs. Yang keempat ada Ragnarok. Sangat tidak mungkin ada gamer yang tidak kenal dengan Ragnarok Online. Game satu ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama di Indonesia. Dan jika kalian pergi ke warnet-warnet, pasti ada orang yang bermain game ini. Bahkan, para gamer Ragnarok rela menghabiskan waktu sampai berhari-hari untuk bisa memainkan game ini. Ragnarok Online hadir di tahun 2003 dan dikembangkan oleh Gravity Corporation. Meski menggunakan sistem play per subscription, hal ini sama sekali tidak merusak gameplaynya. Bahkan komunitasnya bermunculan di mana-mana dengan anggota yang segudang. Karena kepopulerannya, Ragnarok kemudian muncul di versi mobile dengan nama Ragnarok M Eternal Love. Yang kelima ada Seal Online. Menjadi salah satu game yang bergenre 3D MMORPG, game satu ini menghadirkan grafik yang lucu bagi para pemainnya. Bermain game serasa menonton kartun adalah hal yang dirasakan oleh para pemainnya. Alunan lagu latarnya juga menjadi ciri khas dari game ini. Dengan mendengarnya saja, kita sudah tahu bahwa itu adalah Seal Online. Saat pertama kali memainkan game ini, kamu akan diminta untuk memilih hero yang akan menjadi karaktermu di dalam game. Masing-masing hero memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bagi kamu anak warnet 10 tahun lalu, kamu pernah main game satu ini kan? Hayo ngaku. Yang keenam ada Gunbound. Game satu ini memiliki gameplay yang unik karena bergenre shooter. Pemain akan dipisahkan menjadi dua tim berbeda yang akan saling melawan satu sama lain. Gameplay dari game ini mirip dengan game Worm jika kamu pernah memainkannya. Memainkan game ini perlu perhitungan yang matang. Jika tidak, tim lawan akan diuntungkan akibat strategi kita yang buruk. Bagi pencinta game bergenre shooter, kamu pasti tidak asing dengan game satu ini. 7. RF Online.
Game bergenre MMORPG sudah sangat diminati sejak dulu. Lalu pada tahun 2004 ada satu game online MMORPG yang dirilis bersama RF Online. RF Online adalah game hasil besutan CCR Inc. yang merupakan singkatan dari Rising Force Online. Berbicara soal gameplay, pastinya game ini sangat kompleks namun menarik. Terbuktinya dari banyaknya pemain dan komunitas yang muncul. Di RF Online ada 3 bangsa yang harus bertempur satu sama lain. Ketiga bangsa itu adalah Akretia Empire, Bellato Union, dan Holy Alliance Korra. Ketiga bangsa ini harus bertempur untuk merebutkan area tambang. Area tambang ini bisa menghasilkan item bernama ore yang bisa digunakan untuk menempa senjata agar semakin kuat. Kerja antara pemain dari bangsa yang sama sangat diutamakan dalam RF Online. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs. Gimana, gengs? Dari ketujuh game tersebut, kira-kira mana yang menurut kamu paling bikin kangen untuk dimainkan lagi? Ketik di kolom komentar ya. Bye, gengs!